Pemirsa, kembali bersama kami dalam Belajar Islam. Waktu itu kenapa memutuskan menikah muda? Kayaknya semuanya jalan begitu aja ya Mbak. Jadi ketemu yang cocok, terus Dan cinta gitu iya, ya? dan saya itu kan sebetulnya saya sudah semuanya sudah di planning kan memang ya Mbak ya gitu. Master plan-nya pasti kan Allah, cuman kan kita harus bisa membaca. Nah, salah satunya adalah kalau saya lebih awal kan berarti saya punya banyak waktu untuk saya lebih produktif, di mana kalau anak saya sudah besar seperti sekarang, saya masih punya, ya alhamdulillah dikasih sehat ya Mbak, untuk lebih produktifnya kayaknya kalau lebih panjang ya Mbak. Dan terus kayaknya kita udah lebih secure ya Mbak, udah ada pendamping, dan mungkin bagi orang tua saya juga udah tenang ya, satu udah selesai gitu ya. Mungkin mencari jalan untuk lebih secure kali ya Mbak ya, mungkin ya. Berarti usia pernikahan di atas 10 tahun ya? Sudah mau 21 tahun Mau Mbak. 21 Iya. tahun. Jadi anak yang paling besar kalau nggak salah udah kuliah Iya, ya? betul. Nah, ketika kemudian mengurus satu chapter yang paling penting dalam kehidupan sebuah keluarga, yaitu pernikahan, misalnya merefleksi, melihat, bercermin kepada pernikahan Anda sendiri, bagi Anda makna pernikahan apa sih? Buat saya banyak ya Mbak ya. Jadi yang lebih seru adalah kalau kita udah pertama kali saya turning point lah ya, sempat dibilang itu adalah saat dimana kalau kita sama mungkin Mbak juga ya, pada saat kita punya seseorang yang bisa kita share apapun gitu ya, karena suami saya adalah best friend saya, jadi apapun kayaknya kita udah cocok. Setelah itu kita punya anak ya Mbak ya, kayaknya kalau udah dikasih anak kan kayaknya pada saat anak kita menggenggam jari kita, tangan kita, kayaknya kok kita udah dapat berkah, tanggung jawab. Kayaknya saya ini kan orangnya suka ngeplan ya, begitu itu kayaknya wah saya udah mesti ngeplan nih, anak saya mesti begini, anak saya mesti gitu. Jadi ya gitu dia Mbak, mungkin rasanya gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin sulit ya saya ngomongnya ya, kata-katanya ya. Berarti pernikahan adalah satu kehidupan yang lengkap ya. Jadi dan udah secure ya Mbak ya, maksudnya ya gitu. Ini kalau dihitung-hitung 13 tahun karir menjadi seorang wedding organizer gitu, itu kira-kira berapa ratus atau pernikahan yang sudah ngomongin kira-kira aja. Iya, kalau dalam satu enggak sih Mbak, belum sampai ratus-ratus kali ya gitu. Karena saya juga mengukur diri saya kok Mbak, dalam 1 bulan itu saya, kalau klien wedding organizer saya tuh cuma 1 klien saya. Dalam 1 bulan tuh saya hanya 1. Karena untuk mengurus sebuah pernikahan itu menurut saya tidak mudah gitu ya. Nah, kalau untuk dekorasi memang dalam 1 bulan kita memang bisa beberapa kali. Ya. Tapi lebih dari 100 pernikahan ya? Enggak sih ya Mbak, kalau kita hitung 1 tahun 12 kali ya, kali 13, sampai nggak sih 100? Enggak lebih ya kayaknya. Masa ya? Iya, lebih ke 10 tahun aja udah. Iya, Nah, ketika lebih kemudian ketika mengurus wedding organizer, terlepas dari kemudian ada karangan bunga, ada dari berbagai macam ritual, dan menurut Mbak Ambar yang apa sih yang kemudian paling penting, dan ini menjadi satu semangat yang ditularkan kepada calon pasangan suami istri ini di dalam pernikahan gitu? Mungkin hati itu ya Mbak. Kalau kita kalau seperti bunga atau itu kan hanya pelengkap ya Mbak ya. Sebetulnya kan mental dan kesiapan dari tiap-tiap pengantin ini kan, bahwa ini kan chapter kehidupan ya Mbak, bahwa mereka mau memulai sesuatu, dan ini kan bukan seremonial. Ini kan once in a lifetime kan, harusnya begitu gitu. Jadi saya selalu mengingatkan kepada klien-klien saya bahwa khususnya pengantin ini sama orang tua dan keluarga, bahwa ini adalah satu chapter kehidupan yang harus disyukuri gitu ya. Dan mental ya, namanya juga kalau kawin kan suka gitu ya Mbak, ada yang cocok, ada yang enggak dalam persiapan ya. Jadi kalau menurut saya sih itu ya Mbak ya, hati. Biasanya berapa lama dalam prosesnya sampai yang kemudian ada satu Pengantin. Interaksi yang sangat intens ya antara Mbak Ambar dengan kedua mempelai? Maksudnya dalam taraf saya mengurus macam-macam sih Mbak. Klien-klien saya itu macam-macam, ada yang dalam proses persiapannya 1 tahun, ada yang malah yang paling singkat adalah waktu itu prosesnya kira-kira sekitar nggak sampai 1,5 bulan ya Mbak, gitu.
Dan untuk kemudian mempersiapkan komunikasinya ini. menjadi intens. Ya, dan jadi saya bisa dibilang jadi seperti apa ya? Bisa jadi saya seperti bayang-bayangnya dia terus ya, karena kan saya harus menyiapkan segala sesuatunya buat dia. Baik. Pernah tidak ada satu di mana sedang mengurus wedding organizer, di mana Anda dalam tanda kutip terpaksa terjun ya ke dalam, boleh dibilang konflik atau misalnya permasalahan yang sangat sebetulnya ini lingkar keluarga yang dekat, dan Anda merasa oke untuk kelancaran pekerjaan Anda, kemudian Anda harus terjun secara lebih sangat intens. Lebih dalam. Ya nggak sekali dua kali sih, memang sering terjadi seperti itu ya Mbak ya. Pertama memang berusaha diselesaikan keluarga, tapi kan kalau sudah seperti itu biasanya mereka membutuhkan orang lain untuk bisa menjadi penengah di antara keduanya ya Mbak, karena kan kalau tidak terus-terusan nggak ada ujungnya gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk masuk dalam kehidupan mereka, tapi dalam konteksnya tetap saya sebagai wedding organizer. Tapi pernah punya feeling bahwa it is very false wedding ini. Harusnya pernikahan nggak terjadi gitu. Pernah nggak? Jangan dijawab dulu. Pemirsa, ini rahasianya wedding organizer ya. Tapi pengen tahu juga, mungkin ada gejolak batin juga ketika dalam mengerjakan pekerjaan yang dipilih oleh hati ini. Kita akan lanjutkan bagaimana kemudian sharing Ambar sesudah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.